Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manasir Zaki dengan 00218 dan kelas B Indralaya dari jurusan Teknik Pertambangan, mata kuliah Sertifikat Tambang. Di sini saya akan menjelaskan untuk program rekreasi linear. Itu ada rekreasi linear sederhana, berganda dan juga kuadratik. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan program Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Jadi saya telah memasukkan data dan memasukkan beberapa rumus-rumus yang panjang seperti rumus A dan rumus B. Di sini telah saya masukkan karena karena sering terjadi kesalahan atau error apabila kita ingin menjalankannya. Baik, langsung saja data yang saya ambil itu dari PowerPoint yang telah diberikan oleh dosen di e-learning. Telah saya masukkan untuk X dan Y-nya. Saya juga telah membuat untuk tabel bantunya. Yang pertama itu ada Y, X kuadrat, dan juga X dikali Y. Baik, langsung saja untuk yang Y kuadrat, itu caranya untuk membuatnya dengan sama dengan untuk Y kuadrat, pilih saja kolom Y, lalu untuk kuadrat itu shift 6, biasanya di keyboard laptop, lalu eh, yang penting tandanya itu tanda panah ke atas. Untuk pangkat 2 itu klik 2, kalau bila selesai tekan saja enter. Untuk mengkopinya ke bawah, teman-teman dapat klik sel tadi, lalu arahkan kursor sampai dengan tanda plus, lalu tarik ke bawah. Maka langsung akan terkopi otomatis. Untuk yang X2 sama seperti yang Y pangkat 2 tadi, sama dengan pilih X-nya, pilih selnya, lalu shift 6 sampai tanda panah ke atas. Lalu apabila ingin pangkat 2, klik 2, lalu tekan enter. Untuk mengkopinya ke bawah sama saja, arahkan kursor sampai tanda plus hitam, lalu tarik ke bawah. Selanjutnya untuk yang X dikali Y itu teman-teman bisa memasukkannya dengan cara sama dengan, lalu pilih sel X dikali itu kalau di Excel itu formatnya bintang, atau di keyboard laptop teman-teman biasa shift dan 8. Untuk yang Y-nya tekan saja sel yang Y yang diinginkan, lalu apabila saya tekan enter. Untuk mengkopinya ke bawah sama dengan yang tadi, cara dengan klik sel yang teman-teman inginkan, lalu arahkan kursornya sampai ke yang garis hitam ini, lalu tarik ke bawah. Oke, apabila selesai, teman-teman jumlahkan, sigmakan Y, X, dan lain sebagainya dengan cara sama dengan sum. Nah, kalau di Excel ini untuk mensigmakan itu pilih sum. Lalu blok sel yang ingin teman-teman sigmakan. Apabila selesai, tekan enter. Apabila ingin mengkopinya sama, tekan selnya, lalu arahkan sampai hitam ke sini, tarik sampai yang diinginkan. Oke, semua telah terisi. Nah, di sini berhubung saya telah memasukkan rumusnya, di sini cukup panjang. Takutnya nanti kalau saya memasukkan sekarang, itu takut terjadi kesalahan. Yang penting intinya apabila teman-teman ingin mengkalikan terlebih dahulu atau mengkurangkan terlebih dahulu, atau mengkurangkan terakhir, teman-teman perhatikan tanda kurungnya. Nah, di Excel ini sama dengan penjumlahan biasa. Jadi yang akan dijumlahkan oleh Excel itu pangkat terlebih dahulu. Setelah pangkat itu perkalian dan pembagian, lalu plus dan minus. Nah, jadi apabila teman-teman tidak memasukkan tanda kurungnya atau tidak memperhatikan tanda kurungnya, dia akan mengerjakan terlebih dahulu dan mengerjakan kuadrat terlebih dahulu, perkalian terlebih dahulu, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang intinya teman-teman perhatikan tanda kurungnya. Baik, di sini saya telah mendapatkan untuk A-nya itu 29,99 dan B-nya itu 0,5040. Jadi didapatkan Y sama dengan 29 dikali 99 plus 0,5040 X. Baik, langsung saja lanjut ke yang regresi linear berganda. Nah, di sini saya juga telah memasukkan datanya. Di sini sama saja untuk tabel bantunya, cara memasukkannya dengan yang tadi. Untuk X1 pangkat 2, itu caranya sama dengan klik X1-nya, lalu pangkatkan dengan 2. Kan enter. Untuk menariknya ke bawah sama saja, untuk ke bawah, lalu
Selanjutnya A2. Oke. Kita tarik. Nah, untuk X1 kali X2 sama dengan X1 dikalikan dengan X2. Enter. Lalu copy tarik ke bawah. X1 dikali Y sama dengan X1 kalikan dengan Y. Enter. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Lanjut X2 sama dengan X2 dikalikan dengan Y. Enter. Lalu copy ke bawah. Dapatkan seluruh hasilnya, lalu cari sigmanya sama dengan zoom klik 2 kali, tarik blok yang mau disigmakan, tekan enter. Untuk mengkopinya di sini langsung tarik kanan saja. Oke, berhubung di sini saya sudah membuat link dari penjumlahannya agar proses kita lebih cepat ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja supaya tidak repot ya. Nanti dia caranya itu untuk membuat link dari sini. Ini kan N. Nah, jumlah ya, jumlah data kita 10 kan. Teman-teman bisa langsung tulis 10 boleh, tulis atau juga dengan caranya sama dengan. Nah, ini kan jumlah data kita 10 ya. 10, teman-teman bisa klik yang sel B26. Tekan enter. Lalu hasilnya juga kan 10. Sama saja seperti yang lainnya. Ini kan sigma X1 ya. Sigma X1 itu teman-teman bisa melihat sigma X1 itu di C27. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkan di rumusnya itu sama dengan, nah, klik C27-nya. Nah, nanti dia akan otomatis muncul di sini. Seperti itu. Tetapi rumusnya tidak muncul. Nah, rumusnya tidak muncul, dia hanya muncul jumlahnya saja. Seperti itu. Apabila teman-teman ingin mengcopy rumusnya yang C27 ini, teman-teman bisa mencobanya dengan seperti ini. Teman-teman pergi ke sel yang ingin di copy, misal yang ini ya, C27, teman-teman klik copy, lalu di sini, di sigma X1, ini kan yang ini. Nah, teman-teman pilih untuk pastenya itu paste yang link. Nah, biasanya kalau Excel pertama kali itu dia nggak muncul linknya. Jadi teman-teman bisa ke paste spesial kanan, nah, cari yang order paste option, nah lalu pilih yang paste link. Nah, dia rumusnya juga akan menglink. Nah, seperti itu. Rumusnya akan sama dengan rumus di sel C27. Seperti itu. Baik, ini berhubung saya sudah memasukkan semuanya untuk linknya, jadi kita langsung saja untuk rumus determinannya. Nah, untuk rumus determinan itu caranya dengan rumus sama dengan mdet. Nah, ini ada mdeterm. Teman-teman klik 2 kali saja, pilih array-nya. Nah, array itu blok-bloknya maksudnya. Teman-teman ini kan determinan A1. Berarti teman-teman blok yang A1 lalu tekan enter. Nah, nanti determinannya akan muncul. Sama juga seperti yang bawah-bawah ini, untuk determinan A sama dengan mdeterm. Pilih yang A, matriks A, oke, tekan enter. Nah, berhubung ini sama, determinan A semua kan. Nah, kita kopikan saja. Copy, kita paste link, kita paste linknya juga. Oke, udah. Untuk yang determinan A2 sama dengan M A2 blok enter. Yang determinan A3 sama dengan determinan A3 blok enter. Nah, ini kan dibagi nih untuk A. Nah, teman-teman bisa langsung membaginya sama dengan yang sel ini dibagi dengan sel ini. Enter. Nah, dapatlah jumlahnya 40,26. Itu. Langsung copy saja, bisa ini. Bahwa nanti dia akan mengikuti yang sebelah kiri ini untuk penjumlahan di selnya. Itu. Nah, di sini saya telah membuat untuk rumus Y-nya sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2.
untuk mempersingkat waktu seperti itu. Nah, lanjut untuk yang regresi linear kuadratik. Nah, di sini sama saja, ada tabel bantu, ada rumus-rumusnya telah saya masukkan. Nah, untuk yang tabel bantu kita isi terlebih dahulu sama seperti yang tadi. XI, aduh, sorry, kali pangkat 2. Enter, tarik saja. Oke. Yang X di pangkat 3 sama saja, sama dengan X di pangkat 3. Oh, mohon maaf, sorry. Salah. Ya, oke. Ya. Oke. Yang X pangkat 4 sama dengan pangkat 4. Mohon maaf. Bentar. Saya baca terlebih dahulu. Ini pangkat 4. Oke. Ini X dikali Y sama dengan X dikali Y. X dikali Y. Ya, ini X pangkat 2 sama dengan, kan udah nih, X pangkat 2. Ini saja. Nah, dikalikan dengan Y. Berarti dikalikan dengan nah, oke, bentar. Nah, di sini sudah dapat untuk jumlahnya ya, langsung kita tarik saja. Untuk mengkopinya, tarik. Oke, semuanya sudah ditarik. Lanjut untuk yang sigmanya sama sum 2 kali blok enter. Ini tarik. Oke, sudah masuk semua. Nah, di sini ada metode persamaan kecilnya dari PowerPoint yang tadi diberikan. Sudah ada nilainya, tapi kita memasukkan nilainya di sini saja untuk di matriksnya. Jadi sama dengan jumlah data ini n-nya 7. Oke. Sama dengan, nah kita sama kayak link yang tadi. Nah, sama dengan sigma xi 38,4. Nah, untuk sigma x di pangkat 2 sama dengan sigma x pangkat 2, enter. Terus sigma xi sama dengan sigma xi, enter. Terus sama dengan sigma x di pangkat 2, enter. Terus sigma xi pangkat 3 sama dengan sigma xi pangkat 3, enter. Terus sigma xi pangkat 2 dengan sigma xi pangkat 2, enter. Sama dengan sigma xi pangkat 3, enter. Terus sama dengan sigma xi pangkat 4, oke, enter. Dan di sini ada input matriksnya, ini ada A, B, C. Telah kita inputkan ya. Nah, untuk yang ini telah saya inputkan terlebih dahulu tadi untuk mempersingkat waktu. Ada sigma YI, ada sigma X dikali YI, ada sigma XI pangkat 2 dikali YI. Nah, masuk. Nah, untuk hasil inverse itu caranya untuk melakukan inverse di Excel ini caranya dengan rumus sama dengan kalau M inverse. Nah, ini M inverse klik 2 kali. Blok gimana teman-teman ingin inverse matriksnya. Jadi ini ya. Ini data yang udah kita masukin, blok di blok. Udah di blok, teman-teman bisa ke sini, ke yang rumusnya yang di atas. Setelah sama dengan teman-teman klik. Nah, jadi dia
kursornya ini udah di sini nih. Ini ada yang kedap-kedip ini kan. Nah, udah di sebelah sama dengan. Itu teman-teman klik Ctrl Shift Enter. Nah, untuk hasil inverse ini kan seharusnya 3 kolom ya. Seharusnya kan 3 kali 3 kan. Tapi kenapa 1? Itu belum terdefinisikan di yang di kiri kanannya. Nah, jadi caranya untuk mendefinisikannya, teman-teman balik lagi ke sini. Nah, teman-teman blok 3 kali 3. Lalu teman-teman ke sini lagi, ke yang rumusnya ini, tekan Ctrl Shift Enter. Nah, lalu datanya akan muncul semua. Seperti itu. Lanjut untuk mencari penyelesaiannya, di sini ada A, B, dan C, itu menggunakan matriks ya, matriks kali. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkan rumusnya sama dengan M-mul. Nah, M-mul, nah teman-teman arahkan untuk array 1 itu yang ini, yang hasil inversan kita tadi. Lalu di sini teman-teman klik titik koma, lalu pilih array 2-nya. Untuk array 2 kan yang ini, dikalikan. Nah, setelah selesai, klik enter. Nah, ini kan seharusnya 3 kali 1 nih, ya kan? 3 kali 1, supaya dapat ABC-nya kan. Nah, teman-teman bisa melakukan seperti tadi. Teman-teman blok dulu 3 kolomnya ini, lalu sebelah sama dengan ini, dengan arahkan ke sini, klik Ctrl Shift Enter. Mohon maaf. Bentar. Oh, ini belum dimasukkan. Bentar. Ini tekan Enter terlebih dahulu. Nah, bentar. Kolom. Nah, arahkan ke sini sebelah sama dengan Ctrl Shift Enter. Mohon maaf. Bentar. Apa ya? Bentar. Control system. You cannot enter. Oh, ternyata nggak bisa di merge cell. Ini kan saya merge nih selnya. Nah, kita hapus dulu merge-nya. Oke. Nah, lakukan seperti tadi, ya. Blok bawah, di rumusnya Ctrl Shift Enter. Nah, baru mau dia kan. Oke. Nah, untuk mencobanya langsung, sebenarnya regresi ini yang kuadratik itu bisa langsung kita coba di Excel dengan menggunakan chart ya. Ada fiturnya di Excel, caranya kita ke data, mohon maaf, ke insert, lalu kita blok dulu datanya, termasuk ini ya, tabel isinya, kita blok juga, blok, dan kita ke sini, ke scatter yang ada kayak gini. Oke, pilih yang paling atas. Nah, yang paling atas muncul kan ininya, grafiknya, kita pilih mau di mana itu kan. Terus untuk mengeditnya, teman-teman bisa klik di titiknya bebas yang mana aja ini. Teman-teman klik kanan, lalu add trend line. Trend line. Nah, di sini ada pilihan, ada eksponensial, ada linear, logarithmic, polinomial, ada power maupun average. Kita coba yang polinomial. Nah, kalau teman-teman mau memunculkan equation-nya, boleh di sini di checklist saja, di display. Nah, muncul. Kalau mau X-square-nya dimunculkan juga di checklist saja. Nah, muncul. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin judulnya boleh diganti ya. Oh, mohon maaf. Nah, ini. Nah, oke. Kalau sudah, silakan seperti ini. Nah, lebih sama kan hasilnya 1,83. C-nya kurang 25 min 25 terus plus 104. Oke. Mungkin seperti itu penjelasan dari
regresi menggunakan software Microsoft Excel dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh. Apabila ingin bertanya, langsung saja kontak saya di itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk regresi linear sederhana, berganda dan juga kuadratik. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila penjelasannya kurang dimengerti, saya juga mohon maaf. Mungkin saya bisa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.